Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Joshua atau Yusya bin Nun menahan terbitnya matahari tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Peristiwa ini terjadi dalam perang merebut Baitul Maqdis oleh pasukan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yosua. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Kisah Para Nabi menyebutkan, orang yang keluar bersama pasukan Bani Israel dari Padang Tih menuju ke Baitul Maqdis adalah Yusya bin Nun. Sementara ahli kitab yang lainnya dari kalangan ahli sejarah menyebutkan bahwa Yosua bersama pasukan Bani Israel berhasil menyeberangi sungai Urdun hingga mereka sampai di Ariha, sebuah kota yang memiliki benteng paling kokoh, istana paling megah, dan penduduk paling banyak. Nabi Yosua dan pasukannya mengepung kota itu selama 6 bulan. Selanjutnya, pasukan Yosua berhasil menerobos masuk untuk melakukan penyerangan dengan mengumandangkan pekik takbir. Akhirnya, mereka berhasil menguasai kota itu dengan mendapatkan banyak harta ghanimah atau harta rampasan perang. Dalam penyerangan tersebut, pihak musuh yang tewas sebanyak 12.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Yusya dan pasukannya berperang melawan para raja hingga dikatakan bahwa mereka berhasil menaklukkan 31 raja di antara kerajaan-kerajaan di Syam. Para ahli kitab, tutur Ibnu Katsir, juga menjelaskan bahwa Joshua mengakhiri penyerangan pada hari Jumat setelah waktu asar ketika matahari hampir tenggelam memasuki hari Sabtu yang merupakan hari besar bagi mereka pada masa itu. Yosua berkata, "Wahai matahari, engkau menjalankan perintah, aku juga menjalankan perintah. Aku minta kepadamu, bertahanlah." Lantas hari itu tiba-tiba saja berhenti, sehingga memungkinkan baginya untuk menyelesaikan dan memenangkan peperangan. Selanjutnya, Yosua memerintahkan kepada bulan agar bertahan dari peredarannya, maka bulan pun tidak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa malam itu adalah malam ke-14 pada bulan pertama. Ibnu Katsir mengatakan, matahari yang ditahan dari peredarannya merupakan kisah yang disebutkan di dalam hadis. Adapun bulan yang ditahan dari garis peredarannya merupakan kisah yang berasal dari ahli kitab yang tidak kontradiktif dengan hadis. Bahkan, dalam hal ini justru merupakan informasi tambahan sebagai penguat yang tidak perlu diingkari dan tidak pula dipercayai. Akan tetapi, penjelasan mereka yang berkaitan dengan penaklukan kota Ariha masih diperdebatkan. Boleh jadi penyerangan mereka ke kota Ariha dilakukan dalam rangka mencapai tujuan mereka yang sangat agung menuju Baitul Maqdis. Soal matahari yang ditahan disampaikan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan terbit bagi seseorang pun, kecuali untuk Yusya bin Nun dalam perjalanan malam ke Baitul Maqdis." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut terdapat indikasi bahwa orang yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Yusya bin Nun atau Yosua. Peristiwa ditahannya matahari dari garis edarannya itu adalah berkaitan dengan pembebasan Baitul Maqdis, bukan pembebasan Ariha. Sepeninggalan Nabi Harun dan Nabi Musa, Bani Israel sukses memasuki Baitul Maqdis yang dipimpin Nabi Joshua atau Yusya bin Nun. Hanya saja, orang-orang yang pernah menolak perintah untuk berperang melawan kaum Jabbar, tidak ada seorang pun dari mereka yang ikut masuk ke Baitul Maqdis. Pasalnya, mereka semua telah meninggal dunia tanpa pernah menyaksikan kemenangan tersebut. Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara Bani Israel yang keluar dari perang Tih bersama Musa, kecuali Yusya bin Nun dan Kalib bin Yaufna, suami Maryam, saudara perempuan Musa dan Harun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman." Menurut Ibnu Katsir, dua orang laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yusya bin Nun dan Kalib bin Yofna. Kedua laki-laki itu adalah tokoh Bani Israel yang ikut bergabung bersama kaum Musa. Mereka berdua inilah yang disebut dalam ayat sebagai dua orang yang bertakwa, yang menyuruh Bani Israel untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis tanpa harus takut menghadapi penduduk kota tersebut. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama Yusya secara samar, yakni dalam kisah Khidir, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya." Demikian juga firman-Nya, "Maka tatkala mereka berdua berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya." Menurut Ibnu Katsir, hadis sahih yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang itu adalah Yusya bin Nun." Kenabian Yusya telah disepakati oleh ahli kitab. Sementara itu, sekelompok orang dari ahli kitab yang dikenal sebagai As-Samirah tidak mengakui kenabian seorang pun setelah Musa, kecuali Yusya bin Nun, karena ia disebutkan dengan jelas di dalam Taurat. Mereka mengingkari semua nabi dan rasul yang datang setelah Yusya, termasuk antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka menganggap pendapat mereka itu merupakan suatu kebenaran yang berasal dari Tuhan mereka. Adapun kisah yang berasal dari Ibnu Jarir dan ulama lainnya dari kalangan ahli tafsir yang berasal dari Ibnu Ishaq dijelaskan, sesungguhnya nubuwah atau kenabian itu diserah terimakan dari Musa ke Yusya pada masa akhir usia Musa alaihissalam. Selanjutnya, Musa meminta kepada Yusya agar bersedia mengemban perintah dan larangan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.